Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap warga GKJ Salatiga Utara khususnya, selamat berjumpa melalui YouTube GKJ Salatiga Utara. Salam Bapak, Ibu, Saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kali ini sapaan majelis dengan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Tetapi baiklah, lebih dahulu kita berdoa mohon kekuatan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami ucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan kami terima. Bahkan sampai saat ini Tuhan telah memberi kesempatan untuk kami boleh menikmati makanan rohani, yaitu firman-Mu sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mampu menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami sehari-hari. Demikian kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak akan membaca seluruh ayat dari bacaan itu, hanya 2 ayat saja ya, dan itu hanya akan saya sampaikan isi dari 2 ayat. Yang pertama yaitu ayat yang berisi firman Tuhan Yesus tentang orang kaya, dan yang kedua firman Tuhan Yesus tentang apa yang menjadi harapan tertinggi dari orang-orang Kristen. Yang pertama, firman Tuhan Yesus tentang orang kaya itu demikian: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Akan hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman ini mengandung maksud. Yang pertama, orang kaya seperti orang-orang yang lain memang ada kesempatan masuk kerajaan surga, tetapi sukar karena segala kepemilikan, dalam hal ini adalah kekayaan, itu mempunyai kecenderungan yang memikat orang, memikat pikiran orang kepada dunia yang begitu rupa, begitu kuat. Oleh karena itu, untuk bisa bebas memerlukan satu kekuatan yang luar biasa. Maksud yang kedua dari ayat itu ialah memang orang yang menginginkan memperoleh kekayaan itu memang tidak berdosa, tetapi harus diingat bahwa kekayaan itu membahayakan jiwa, dan kekayaan itu menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga mengenai kekayaan harta benda memang atau mamon, itu Tuhan Yesus pernah mengatakan yang intinya ialah janganlah kita itu dikuasai dan ditentukan oleh mamon atau kekayaan, tetapi sebaliknya kita harus menguasai dan menentukan mamon itu, harta benda itu, untuk memuliakan Tuhan dan demi kesejahteraan sesama umat manusia. Nah, ini makna ayat tadi yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, ayat yang tentang harapan tertinggi daripada orang Kristen. Tuhan Yesus itu berfirman demikian, bahwa besok Ia akan datang kembali menciptakan langit baru dan bumi yang baru, dunia yang baru, kerajaan Allah yang sempurna, dan akan memerintah dengan kemuliaannya. Orang-orang yang telah mengikuti dengan setia
akan masuk ke dalamnya dan merasakan kehidupan yang sejati. Kehidupan sejati itu ialah kehidupan surgawi, yaitu kehidupan yang kekal, keselamatan yang sempurna, yang di dalamnya ya, penuh dengan sukacita, rasa sukacita, damai sejahtera, dan bahagia abadi yang sejati. Sementara itu kuasa iblis dan kuasa dosa sudah tidak ada lagi. Itulah dunia baru yang diciptakan oleh Tuhan Yesus kelak ketika Tuhan datang yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang boleh masuk ke kerajaan surga itu termasuk orang-orang kaya yang tadi dikatakan sukar masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka pun ada kesempatan untuk masuk ke sana setelah orang-orang kaya itu menang berjuang bersama Tuhan Yesus mengelola kekayaan dengan benar. Mengelola kekayaan dengan benar dengan maksud yang berguna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kesejahteraan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan Yesus tadi memang mengandung janji. Janjinya anak Allah, ya. Janjinya sumber kebenaran, janjinya Tuhan yang penuh kasih setia. Oleh karena itu, ya, janji itu adalah janji yang teguh, janji yang kuat, yang layak dipegang dengan kuat, yang layak dipercaya, ya, bahwa janji itu nanti pasti akan digenapi. Siapapun, termasuk orang kaya yang tadi dikatakan sulit masuk dalam kerajaan surga, siapapun yang berpegang kuat akan janji yang teguh itu, mereka akan kuat dan mampu menanggung beban dan cobaan hidup meskipun itu berat. Mereka juga akan mampu menjalani hidup itu dengan tenang. Rasa khawatir, was-was, cemas itu diganti dengan rasa sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Apapun yang terjadi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi hari ini atas diri kita, maka hari esok itu akan lebih baik. Hidup di bumi ini memang singkat dan akan segera berakhir. Setiap derita, kesulitan, kesakitan, cobaan-cobaan yang kita alami sekarang ini juga akan segera berakhir. Demikian pula pandemi COVID-19, kita percaya akan segera berakhir oleh kuasa Tuhan. Nah, biarlah sekarang ini, mulai saat ini, kita melambungkan tinggi pengharapan. Biarlah kedamaian hati kita melimpah dalam hidup kita. Immanuel, Soli Deo Gloria. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Dikaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih oleh firman-Mu yang begitu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu, domba-domba-Mu di dalam menjalani hidup dalam suasana yang susah, yang sulit, dalam suasana tekanan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya oleh karena kuasa Tuhan kami mampu mengatasi segala apa yang kami alami walaupun berat. Kami tetap berharap hanya Dikaulah yang menjadi pengharapan yang teguh. Demikian kami kiranya juga boleh mendoakan kepada pemerintah kami, bangsa kami, biarlah menghadapi segala macam kesulitan itu berdasarkan kemampuan dan berkat-Mu sendiri. Bapa Surgawi, kami menyerahkan khususnya warga jemaat-Mu di sini, tetaplah berada dalam genggaman kasih setia-Mu, tetaplah dalam suasana yang susah, mampu menikmati kehidupan yang damai dan penuh sukacita dalam pengharapan
Demikian semuanya ini kami alaskan dalam penanggungan Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.